Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas topik kelas 11 mengenai energetika, khususnya mengenai energi ikatan rata-rata. Energi ikatan rata-rata didefinisikan sebagai nilai rata-rata energi disosiasi ikatan atau energi yang dibutuhkan untuk memecah suatu ikatan dari berbagai jenis ikatan yang sama dalam molekul yang berbeda. Energi ikatan ini adalah endotherm ya, karena memang energi yang diserap untuk memutus ikatan antara dua unsur. Misalnya energi ikatan rata-rata dari CH itu nilainya 414 kJ per mol. Jadi untuk 1 mol ikatan CH dibutuhkan 414 kJ energi. Akan tetapi karena nilainya ini adalah nilai rata-rata dan pada kenyataannya ikatan CH itu berbeda-beda gitu. Jadi ada CH yang pada molekul metana misalkan, ada yang pada kloroform, ada yang pada metanol, ada yang pada asam formiat misalkan, atau formaldehid dan benzen. Itu sebenarnya memiliki harga ikatan rata-rata atau nilai energi ikatan rata-rata yang berbeda-beda. Nah, akan tetapi nilai-nilai ini di rata-rata atau diambil nilai rata-ratanya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai energi ikatan rata-rata. Nah, berikut ini adalah daftar nilainya ya. Teman-teman bisa cari di internet atau kalau mau yang lebih akurat di CRC Handbook, Physics and Chemistry Handbook ya, CRC. Nah, beberapa contoh di sini. Yang sebelah kiri adalah untuk ikatan-ikatan tunggal, yaitu baik yang di dalam senyawanya atau di dalam unsurnya. Kemudian yang di kanan itu yang ikatan rangkap, baik ikatan rangkap 2 ataupun ikatan rangkap 3. Cara menghitung entalpi reaksi menggunakan data entalpi ikatan rata-rata adalah sebagai berikut. Dalam sebuah reaksi, jika itu reaktan, maka akan terjadi pemutusan ikatan ya. Nah, karena ini pemutusan, maka sifatnya adalah endotherm atau menyerap energi. Tapi ketika membentuk produk ya, jadi dia akan membentuk ikatan atau exotherm. Jadi pada dasarnya sebuah reaksi kimia diasumsikan sebagai pemutusan ikatan lama dari ya misalkan dari unsur-unsur kemudian menjadi sebuah senyawa. Nah, jadi pemutusan lalu pembentukan ikatan baru gitu. Pemutusan ikatan itu endo dan pembentukan ikatan baru itu exo. Maka delta reaksi bisa dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Energi ikatan dari reaktan jumlahnya dikurangi energi ikatan dari produk jumlahnya ya, totalnya, atau total energi pembentukan ikatan dikurangi total energi pemutusan ikatan. Nah, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan entalpi pembakaran metana. Nah, kita tuliskan di sini ada data, saya ambilkan dari data tadi bahwa energi ikatan CH itu 414, oksigen double bond itu 496, dan untuk CO dan OH masing-masing 799 dan 463. Nah, kemudian kita harus tuliskan persamaan reaksinya. Nah, teman-teman untuk mempermudah, tuliskan persamaan reaksi dalam bentuk display formula ya, dalam bentuk semua ikatan kita tunjukkan dalam reaksi itu ya, seperti ini. Karena ini akan mempermudah kita untuk menghitung jumlah ikatan. Nah, untuk penyetaraan misalkan ada koefisien di depan, gambarkan saja 2 molekul ya. Jadi ini reaksi awalnya adalah CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Nah, angka 2-nya ini diwakili oleh 2 molekul. Maka sesuai rumus tadi, delta reaksi adalah jumlah energi ikatan reaktan dikurangi jumlah energi ikatan produk.
Lalu kita jabarkan, berarti di sini ada 4 ikatan CH, ada 2 ikatan OO, ya, kemudian dikurangi oleh yang produk 2 kali ikatan CO dan 2 kali 2 ikatan OH. 2 yang pertama itu adalah jumlah molekul H2O-nya ada 2. 2 yang kedua adalah jumlah ikatan OH dalam satu molekul H2O. Jadi ya 2 kali 2 ini saya tidak sederhanakan biar teman-teman paham. Di 2 kali 2 bukan 4 ya. 2 kali 2 ikatan OH ya di molekul H2O yang berjumlah 2 molekul. Kemudian kita masukkan nilainya 4 kali 414 ditambah 2 kali 496 dikurangi 2 kali 799 ditambah 2 kali 2 kali 463. Totalnya 2648 dikurangi 3450, maka hasilnya adalah negatif 802 kJ per mol. Ini betul ya, karena reaksi pembakaran pasti eksoterm. Kemudian kita lihat perbandingannya dengan perhitungan menggunakan delta H pembentukan ya, formation. Oke, energi ikatan rata-rata menyatakan energi yang diserap untuk memutus ikatan tertentu. Akan tetapi ikatan antar atom tidak sama ya jika terdapat dalam senyawa berbeda. Misalkan tadi ya OH di dalam alkohol dengan OH di dalam asam karboksilat, atau tadi contohnya adalah ikatan OH pada senyawa-senyawa lain itu akan berbeda. Atau tadi CH ya, CH pada metan, CH pada benzen dan lain-lain, itu akan berbeda nilainya. Sehingga nilai yang kita pakai adalah nilai rata-rata. Sehingga ini hanya bisa dipakai untuk estimasi, betul. Dan kalau kita bandingkan dengan energi pembentukan, ya entalpi pembentukan, itu dia spesifik terhadap senyawa tertentu, ya senyawa yang dibentuk. Sehingga kalau dua perhitungan ini kita bandingkan, maka nilai entalpi reaksi dengan yang menggunakan entalpi pembentukan itu akan lebih akurat dibandingkan dengan perhitungan yang menggunakan energi ikatan rata-rata. Jadi kalau kita ukur secara eksperimen, yang lebih mendekati adalah perhitungan yang menggunakan entalpi pembentukan. Oke teman-teman, sekian video dari saya untuk kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa. Halo semuanya, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas mengenai video materi kelas 11 yaitu energetika, khususnya mengenai entropi dan hukum kedua termodinamika. Entropi didefinisikan sebagai derajat ketidakteraturan. Di dalam suatu sistem termodinamika, suatu sistem itu akan memiliki kecenderungan untuk menjadi tidak teratur. Nah, untuk menyatakannya kita menggunakan terminologi yang disebut dengan entropi. Simbol entropi adalah S dan perubahan entropi disimbolkan oleh delta S. Ya, seperti yang sebelumnya yaitu delta H. Delta S merupakan fungsi keadaan. Satuan entropi adalah Joule per Kelvin per mol. Untuk rumus delta S surrounding atau lingkungan itu dinyatakan dengan negatif delta H reaksi per T atau Q reversible per T. Kemudian untuk delta S system itu merupakan pengurangan dari nilai entropi di keadaan akhir dikurangi entropi di keadaan awal, atau SF dikurangi SI. Kemudian totalnya ini bisa kita jumlahkan bahwa delta S total atau delta S universe itu merupakan penjumlahan dari delta S system ditambah delta S surrounding atau delta S system
ditambah delta S lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kenaikan entropi. Yang pertama, perubahan fisika ke wujud yang lebih berenergi tinggi. Misalkan solid ke liquid atau liquid ke gas, itu akan menaikkan entropi. Kemudian yang kedua, penambahan jumlah zat produk yang bereaksi, ya, terutama gas. Jadi misalkan ada reaksi berikut, N2O4 menjadi 2NO2, ya. Walaupun sama-sama gas, tapi yang sebelah kanan memiliki jumlah gas yang lebih banyak. Kita bisa lihat dari koefisiennya, karena koefisien menyatakan perbandingan mol dan juga menyatakan perbandingan jumlah molekul. Jadi yang kanan memiliki nilai entropi lebih tinggi. Akibatnya reaksi ini naik, ya, entropinya. Kemudian kenaikan suhu sistem, ya. Kenaikan suhu sistem berkaitan dengan energi molekul, terutama kinetik energi. Makin banyak bergerak, kemudian sampai titik tertentu dia akan berubah wujud. Ya, kembali ke kesimpulan nomor 1, ketika dia berubah wujud maka dia akan memiliki entropi lebih tinggi. Kemudian penurunan tekanan sistem, ya. Penurunan tekanan sistem itu akan menaikkan nilai entropi, ya. Ketika suatu gas ditekan, dia akan mencair sehingga akan menurunkan entropi, sehingga proses kebalikannya, ya, dengan tekanan diturunkan maka entropi akan naik. Atau teman-teman bisa lihat seperti ini, bahwa entropi itu berbanding lurus dengan temperatur, maka dia akan berbanding terbalik dengan pressure atau tekanan. Terakhir adalah pencampuran, ya. Jadi pencampuran atau pembuatan campuran itu akan menaikkan nilai entropi. Kemudian kita akan bahas mengenai ini, ya, hukum kedua termodinamika. Hukum kedua termodinamika itu menyatakan bahwa jika suatu sistem dibiarkan, maka dia akan menuju ketidakteraturan secara spontan, gitu, ya. Atau lebih tepatnya sih, delta S universe atau delta S total itu akan lebih besar dari 0, nilainya selalu positif. Nilai delta S bisa dipakai untuk menyatakan kespontanan suatu reaksi. Ya, jika delta S sistemnya lebih besar dari 0, maka ini reaksi spontan. Jika delta S sistemnya sama dengan 0, ini adalah reaksi yang berkesetimbangan atau equilibrium. Kemudian jika delta S sistemnya kurang dari 0, maka ini berlaku tidak spontan reaksinya. Nah, berikut contoh soalnya, ya. Oke, dari reaksi pembakaran berikut, CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Tentukan entropi sistem, kespontanan reaksi, enthalpy surrounding pada 298 Kelvin, dan total entropinya. Kemudian diketahui S dari CH4, S dari CO2, S dari H2O. Nah, seperti data delta H formation, bahwa S untuk unsur-unsur bebas, ya, seperti oksigen, besi, ya, semua dalam bentuk elemen itu nilainya 0. Kemudian diketahui juga ini delta HF dari masing-masing spesies yang bereaksi, ya. Sama, ya, seperti S tadi, bahwa delta HFO2 itu nilainya 0. Data-data ini teman-teman bisa cari di internet, atau kalau mau lebih lengkap di CRC, ya, CRC Handbook of Chemistry and Physics. Oke, cara penyelesaiannya, karena kita ketahui data-data berikut, ya, berikut reaksi kimianya.
Nah, maka entropi sistem dapat dihitung melalui data S formation ya. Jadi delta S system itu sama dengan delta S reaction itu sama dengan jumlah S atau delta S produk dikurangi delta S reaktan ya, total jumlahnya. Jadi 1 kali S CO2 ditambah 2 kali S H2O itu yang produk dikurangi yang reaktan 1 kali SC4 ditambah 2 kali SO2. Kita masukkan angka berdasarkan data di atas ya. Dan untuk oksigen kita masukkan nilainya 0. Maka didapat delta sistem sama dengan 353,8 dikurangi 186. Hasilnya adalah positif 167,8 Joule per Kelvin per mol. Kemudian pertanyaan yang B mengenai kespontanan reaksi. Nilai dari delta S system yang kita hitung di poin A itu adalah positif 167,8, di mana nilai ini lebih dari 0, artinya reaksi bersifat spontan. Kemudian untuk jawaban poin C ya, mengenai nilai entropi surrounding atau entropi lingkungan pada 298 Kelvin dan total entropi. Perhatikan teman-teman ya, kalau menghitung entropi surrounding harus diketahui suhunya karena dia entropi itu bergantung pada suhu. Oke, maka untuk menghitung entropi surrounding kita memerlukan data delta H-nya ya. Maka delta H reaction dari reaksi di atas kita bisa hitung dengan menggunakan data delta HF ya. Sama seperti entropi tadi ya. Jadi 1 kali delta HF CO2 ditambah 2 kali delta HF H2O itu untuk reaktannya. Dan untuk produknya dikurangi 1 kali delta HF CH4 ditambah 2 kali delta HF O2. Di mana nilai delta HF O2 itu adalah 0 ya, karena dia elemen. Ya, kemudian kita hitung sehingga didapat negatif 965,1 dikurangi negatif 74 sehingga hasil akhirnya adalah negatif 891,1 kJ per mol. Nah, lalu kita menghitung delta S surrounding dengan menggunakan rumus negatif delta H reaction dibagi T. Jadi double negatif lagi ya, negatif 891,1. Ingat ini dalam kilojoule sehingga dikali 10 pangkat 3 dibagi suhunya yaitu 298 didapat positif 2990,3 Joule per Kelvin per mol. Maka delta S totalnya adalah delta S surrounding ditambah delta S system sehingga didapat 2990,3 ditambah 167,8 menjadi positif 3158,1 Joule per Kelvin per mol. Oke, lalu kita beralih ke hukum ketiga untuk hukum ketiga termodinamika. Ya, ini perluasan dari hukum kedua ya mengenai delta S ya. Nilai delta S suatu sistem itu menuju ketidakteraturan atau lebih besar dari 0 ya untuk nilai delta S total maksud saya. Nah, kalau kita ekstrapolasi nilai delta S menuju ke 0 mutlak ya atau ke suhu 0 Kelvin, maka ternyata nilai delta S-nya itu juga mendekati 0 gitu ya, atau menuju ke titik 0. Nah, maka hukum ketiga termodinamika menyatakan bahwa pada suhu 0 mutlak, benda dengan struktur kristal sempurna akan memiliki entropi yang bernilai 0 juga. Itu hal ini menunjukkan bahwa pada suhu tersebut benda kristal sempurna akan mencapai keadaan yang tertib atau teratur ya mutlak tanpa ada kemungkinan variasi atau kekacauan dalam strukturnya. Nah, ini hanya bisa dicapai ketika tidak ada gerak pada molekul-molekulnya. Jadi benar-benar diam di suhu 0 mutlak. Kan
sebagaimana kita tahu kalau padatan walaupun secara makroskopik itu seperti benda yang diam, tapi pada dasarnya benda padat itu masih tetap bergerak, yaitu dengan vibrasi ya. Contohnya apa? Contohnya adalah perambatan panas ya. Ketika kita memanaskan suatu logam, dia masih bisa merambatkan panas, artinya dia bervibrasi gitu ya. Ya, hukum ketiga termodinamika memang untuk level SMA nasional tidak banyak dipakai aplikasinya, tapi lebih ke pengetahuan saja bahwa molekul itu selalu bergerak, akan tetapi ketika kita paksa untuk mencapai suhu nol mutlak, maka dia tidak akan bergerak. Oke, mungkin itu saja dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Kemudian jika ada pertanyaan jangan ragu-ragu untuk tuliskan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Atazia Edutainment. Kali ini kita akan membahas materi kelas 11 kimia mengenai energetika, yaitu mengenai energi bebas Gibbs. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah mengenal mengenai cara prediksi kespontanan reaksi dengan menggunakan nilai entropi reaksi. Nah, prediksi dengan menggunakan nilai entalpi reaksi atau entropi sistem saja tanpa memperhatikan nilai entropi surrounding. Jadi yang kita perhitungkan adalah entropi sistem saja, tidak memperhatikan entropi surrounding atau totalnya. Nah, ada beberapa kasus di mana terdapat suatu reaksi yang entropi sistemnya itu negatif, jadi secara prediksi tidak spontan, akan tetapi ternyata reaksinya masih bisa berlangsung. Nah, hal ini adalah adanya supply nilai positif dari entropi surrounding yang nilainya lebih besar ya. Jadi nilai entropi surroundingnya lebih besar dan nilainya positif, sedangkan nilai entropi sistemnya itu negatif dan nilainya kecil, sehingga kalau dijumlahkan overallnya atau totalnya itu adalah positif. Nah, sehingga nilai entropinya tadi tetap positif, sehingga kita perlukan suatu besaran baru yang memperhitungkan kedua entropi ini atau kedua sisi ini, sehingga total entropi menjadi suatu parameter yang lebih akurat untuk memprediksi kespontanan reaksi. Oke, untuk energi bebas Gibbs ini menjawab challenge atau tantangan yang ada pada prediksi menggunakan entropi tadi ya. Kita pakai rumus awalnya, yaitu delta S total dari delta S sistem ditambah dengan delta S surrounding. Ini rumus awal dari delta S total ya. Kita pakai nilai delta S total untuk memprediksi kespontanan. Kemudian delta S total ini delta S surroundingnya adalah kita ganti dengan negatif delta H per T ya, negatif delta H per T. Kemudian di kedua ruas dikalikan dengan negatif T ya, dengan negatif T, sehingga didapat negatif T delta S total sama dengan negatif T delta S system plus delta H. Kemudian negatif T delta S ini kita definisikan sebagai suatu besaran baru yang disebut sebagai delta G atau energi bebas Gibbs. Kemudian delta S system kita sederhanakan saja, kita panggil aja dia delta S ya secara umum. Kemudian persamaan disusun ulang ya, positif di depan, negatif di belakang, sehingga didapat delta G sama dengan delta H minus T delta S. Inilah rumus energi bebas Gibbs. Nah, teman-teman harus ingat tapi bahwa nilai delta G ini terdapat suatu tanda negatif di definisinya ya, jadi negatif T delta S, sehingga untuk memprediksi kespontanan reaksi ini berkebalikan dengan entropi. Jadi untuk delta G, nilai yang kurang dari 0 itulah yang spontan,
nilai yang sama dengan 0 itu yang equilibrium, dan nilai yang lebih besar dari 0 itulah yang tidak spontan. Oke, contoh soalnya adalah sebagai berikut. Dari reaksi pembakaran berikut, kita pakai soal yang sama. Ya, C4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Maka tentukan energi bebas Gibbsnya dan kespontanan reaksinya jika diketahui delta GF untuk C4 itu negatif 50 kJ per mol, untuk CO2 394,4 kJ per mol, dan untuk H2O negatif 237,1 kJ per mol. Sama seperti S, seperti delta H, bahwa untuk formation elemen itu biasanya nilainya 0. Oke, kita jawab dengan rumus yang sama ya. Jadi karena ini merupakan fungsi keadaan, maka delta G untuk reaksi hanya memperhitungkan akhir dikurangi awal, yaitu delta G produk dikurangi delta G reaktan. Nah ini 1 kali delta G CO2, 2 kali delta GF H2O dikurangi reaktannya delta GF C4 plus 2 kali delta GF O2. Kita masukkan masing-masing nilainya, lalu kita hitung, didapat negatif 868,6 dikurangi negatif 50, sehingga akhirnya adalah negatif 818,6 kJ per mol. Untuk bagian B nya, untuk memprediksi kespontanan, tadi kita hitung di bagian A bahwa nilai delta G nya adalah negatif 818,6, dimana ini nilainya kurang dari 0, maka reaksinya bersifat spontan. Nah, untuk prediksi kespontanan dengan menggunakan nilai delta G berarti akan ada 4 kemungkinan. Yang pertama adalah saat nilai delta H-nya negatif, nilai delta S-nya positif. Maka karena persamaannya sudah ada nilai negatif, term negatif delta T delta S itu akan bernilai negatif, sehingga untuk kasus ini dia akan spontan di semua nilai T. Kemudian untuk kasus kedua di mana delta H-nya negatif, delta S-nya juga negatif. Nah ini akan bergantung pada nilai T. Dia akan spontan ketika nilai T-nya kecil. Hari ini karena delta S-nya sudah negatif, kemudian ditambah dengan nilai T dikalikan dengan nilai T yang juga negatif, sehingga akan menghasilkan nilai positif. Akan tetapi angka ini akan lebih kecil dari nilai delta H, sehingga nilai T kecil tetap negatif. Akan tetapi pada saat nilai T-nya besar, dia akan ikut besar ya, nilainya lebih besar dari delta H, sehingga nilai keseluruhannya itu positif, sehingga dia tidak akan spontan. Nah, untuk kasus ketiga ini kebalikannya, yaitu delta H-nya positif, delta S-nya positif, maka dia tidak spontan di nilai T kecil, tetapi spontan di nilai T besar. Dan yang terakhir adalah ketika keduanya positif dan negatif, maka ini tidak spontan di semua nilai T. Ini hampir mirip dengan nomor 1, tapi kebalikannya. Oke, sekian dulu video dari saya. Jangan lupa like dan komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.